nomor hadis 2606. Riwayatnya seorang sahabat Sayyidina Sakhar Widadah Al-Ghamidi, yang nanti ada versi keduanya juga, riwayat Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir nomor hadis 1452. Dalam riwayat sahabat Sakhar ini disampaikan demikian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyampaikan dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mohon limpahkan berkah kepada seluruh umatku yang aktif di awal-awal waktu. Ya Allah, mohon limpahkan berkah kepada umatku yang aktif berkegiatan di awal-awal waktu. Subuh itu termasuk awal waktu, bahkan awal bukur. Jadi kalau kita berkegiatan pagi ini semua berkumpul diawali dengan subuh, itu salah satu keistimewaannya kita dapat menjemput dan dalam naungan berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakah itu ziyadatul khair wa istimraruha, bertambahnya sifat dan nilai kebaikan serta terus berlangsung kontinu. Jadi Nabi memberikan satu rahasia, bocor halus kalau istilah sekarang. Kalau ada orang-orang berkumpul semua kompak dimulai dari kegiatan subuh, itu diantara berkahnya lingkungannya pasti baik, Pak Bu, pasti baik. Apalagi kalau program semacam ini Pak Wagub, Pak Kapolres, Pak Dandim dan unsur yang lain, itu bisa digelar misalnya setidaknya sepekan sekali, walaupun tidak harus tabligh akbar. Umaranya kumpul, rakyatnya kumpul, ulamanya kumpul, meeting pointnya yang muslim di masjid misalnya sepekan sekali. Bahkan riwayatnya dari Abu Hurairah itu yang dihimpun Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir, spesifik disebut harinya Yaumul Khamis, persiapan menjelang Jumat di hari Kamis. Kalau datang bisa kumpul, unsurnya semua tiba, Forkompinda Kabupaten Wonogiri dengan 25 kecamatan, 294 desa, 1.040.000 penduduknya, seluruh unsurnya bisa datang berkoordinasi, tempat-tempat masjidnya penuh. Itu insya Allah kalau kegiatan ini berlangsung walaupun tidak ada tabligh akbarnya tapi bertemu unsurnya, itu kata Nabi berkah kotanya, berkah dan cenderung lebih baik keadaan kabupaten. Nah, itu tidak cukup dengan amin. Kalau amin-amin tidak dimulai itu tidak bisa ya. Itu sudah rumus. Saya kalau ceramah di beberapa kabupaten ini, kami sedang menggelorakan namanya gerakan glokalisasi. Dibuat skup lokal, Pak. Nah, ini mungkin penting saya suarakan dulu sebagai mukaddimah di sini. Ini hadis Nabi juga. Harusnya unsur-unsur lokal itu bisa diintegrasikan, disatukan. Nanti ada hadis Nabi yang terbukti sekarang, Pak. 15 abad yang lalu Nabi sampaikan jauh-jauh hari. Sayati 'alaika unasun, atau sayati zaman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu masa tandanya terjadi percepatan digitalisasi. Tanda utamanya taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu kalau mau belanja ke pasar, ya, cari mie ayam, cari bakso Wonogiri, ya, yang terkenal itu di wilayah. Itu berangkatnya pakai ojek, pakai angkot, belanja ke pasar pulang. Nanti masanya berbeda, diklik di handphone, barangnya datang. Sudah terjadi sekarang? Terjadi ya? Yang kedua, taqarrubuz zaman, waktunya terasa cepat. Bahkan dalam hadis dikatakan setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayaknya baru kemarin sekilatan. Cepat. Tanda lainnya yantashirul kadhib tantashirul fitan. Kriminalitasnya mulai banyak, kompleks. Tadi Pak Kapolda menyampaikan. Bahkan kalau dulu belum ada digital, belum online, sekarang maksiatnya bisa online. Dulu judinya offline, Pak. Ya, sekarang online.
Bahkan saya dengar Zeus juga sudah main judi sekarang. Ada aplikasi online. Sekarang sudah online. Zinanya dulu offline, sekarang bisa online. Percepatan digitalisasi. Tapi sisi lainnya itu bisa dimanfaatkan. Belum sepenuhnya sekarang fasilitas digital itu dikumpulkan untuk menjadi hal yang positif. Kalau Bapak bisa bikin aplikasi lokal Pak Bu, bikin lokalisasi wonogiri.com misalnya, aplikasi dikumpulkan semua unsur Forkompindanya di sini. Polresnya punya akunnya, TNI Kodim punya akun, Jaksaan punya akun, pengadilan, info disatukan, UMKM dihidupkan di sini. Siapa yang jualan beras, siapa yang jualan kain, siapa yang jualan makanan, siapa yang jualan sandang pangan dan papan, masukkan, bikin aplikasi lokal, install di handphone setiap masyarakat. Jadi kalau Bapak ingin sampaikan informasi, klik, tahu semua masyarakat Wonogiri. Kalau mau beli beras, tidak usah keluar, klik siapa yang jualan beras, beli dari situ. Nanti dihimpun program Ansor Muhajirin. Yang kelebihan, silahkan sedekahnya ke sini, masjidnya di sini. Yang perlu bantuan, upload situasinya. Sekarang kan musim viral Pak. Ya. Tapi di antara yang viral itu di surah Ali Imran ada tipikal masyarakat sakit. Ya. Oh, hati-hati. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada tipikal masyarakat sakit senang bikin status, kata Allah. Semua diupload, semua dibikin status. Apapun itu. Wonogiri macet, upload. Mendung sedikit, bikin status. Wonogiri mendung ya. Mau pengajian, bikin status. Itu kalau semua dibikin status, tidak peduli manfaatnya, tidak peduli mafsadatnya, semua ditampilkan. Itu tipikal masyarakat sedang sakit, kata Quran. Mudah-mudahan di sini tidak ya. Tidak beda. Baik. Apa obatnya? Apa gambarannya? Nah, inilah kita masuk ke intinya. Jadi barusan mukadimah itu, sekarang kita masuk intinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dengan detail, ada yang unik dalam penamaan masjid di Indonesia ini. Sekarang ini Masjid Agung, masjid namanya Masjid At-Taqwa. Masjid itu Bapak Ibu biasanya namanya ada dua jenis. Satu nama tokoh, dua nama sifat. Nama tokoh ini biasanya dibangunkan masjid kebanyakan di luar Indonesia. Di Timur Tengah itu banyak. Ada masjid di Mesir namanya Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada masjid Umawi di Damaskus di Syria. Orang-orang Timur Tengah kalau bangun masjid di Indonesia, itu rata-rata ingin diberikan nama masjid dengan nama donaturnya. Masjid Syekh Fulan, Masjid Syekh Fulan. Diharapkan apa? Diharapkan orang-orang yang beribadah di masjid itu bisa meneladani kebaikan tokohnya, sekaligus mengalirkan pahala jariah bagi tokoh yang diberikan nama di masjid itu. Orang yang sholat di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan pintarnya, solehnya, tawadhu'nya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Beri nama 1, 2, 3, pahala mengalir. Tapi dahsyatnya ulama kita, jeniusnya ulama kita, rata-rata nama masjid di Indonesia itu menggunakan nama sifat. Bapak Ibu boleh cek Al-Hikmah, Al-Ikhlas, At-Taqwa, Al-Adalah. Di Kejaksaan Kehakiman Al-Adalah itu. Mabes Polri itu sifat itu namanya. Ya, ada Al-Hikmah, ada Al-Ikhlas, ini apa? Mengapa diberi nama sifat? Karena ulama kita itu menyimpulkan kalau tokoh bisa wafat tokohnya. Dengan wafat tokohnya hilang orangnya. Tapi kalau sifat itu tidak akan pernah hilang kapanpun selama dunia ini masih ada. Orang jujur, orangnya boleh meninggal, tapi jujurnya tidak akan pernah wafat. Orang ikhlas, orangnya bisa wafat, tapi ikhlasnya tidak akan pernah hilang. Jadi diharapkan orang-orang yang masuk ke masjid itu
bisa mendapatkan pancaran sifat yang menjadi nama masjid, sehingga dengan sifat itu kemanapun dia beraktivitas, dia bisa berperilaku seperti sifat yang didapatkan dari aura masjid itu. Jadi kalau yang sholatnya ke masjid al-ikhlas, mudah-mudahan keluar dari masjid semakin ikhlas. Kalau ngaji suratnya ikhlas. Kalau sedekah ikhlas, jadi suami yang ikhlas. Orang yang masuk ke masjid Al-Hikmah diharapkan makin bijak. Sekarang yang paling luar biasa, mengapa rata-rata nama Masjid Agung itu At-Taqwa? Coba Bapak cek. Di Lampung, Pak, di Metro itu At-Taqwa Masjid Agung. Cirebon, Masjid Agungnya At-Taqwa. Wonogiri sini Masjid Agungnya. Kenapa diberi nama At-Taqwa? Karena ternyata jantung kehidupan manusia itu intinya ada pada kata takwa. Dan yang paling menarik di Indonesia ini, kehidupan berbangsa bernegara kita juga, Pak, itu dipaku dengan kata takwa. Di Bapak di polisi, Tribrata itu nomor satunya takwa. Kami polisi negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak di tentara itu ada sabta marga, 7 sabta marga. Yang ketiganya takwa. Kami Satya Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Nah, ini ada yang dari pendidikan dulu, pendidikan dia Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu pasal menimbang itu ada 5, A, B, C, D, E, poin B. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi negara kita itu dipaku dengan takwa, dan jantung kehidupan manusia itu jantungnya takwa. Itu ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan aku bersumpah kata Allah demi inti jiwa dalam diri manusia. Jadi supaya paham, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengurai sedikit dari yang dulu kami sampaikan. Ini saya tuliskan ya, saya gambarkan supaya kebayang ya. Kalau disebutkan begitu kadang tidak tervisualisasikan ya. Izin saya boleh berdiri ya? Bismillah. Ini bikinnya tidak saya lupa supaya